Oh, pagi-pagi saya sudah pegang pohon jagung. Jadi konten Mister Muntaha pada hari ini akan bicara tentang jagung. Ini pohon jagung sudah ada di dekat saya. Sambil nyantai saya akan coba untuk ngebahas tentang konten yang isinya tentang jagung. Bagi pemirsa yang pecinta bahasa Inggris, silakan bergabung merapat ke video Mister Muntaha. Namun bagi yang tidak suka dengan bahasa Inggris, bisa langsung di scroll-scroll atau abaikan saja video ini karena tidak ada masukan buat pemirsa. Namun yang suka bahasa Inggris, tentu ini akan menambah wawasan pengetahuan, terutama ada vocab baru. Dalam hal ini adalah jagung. Jagung, kalau kita ucapkan dalam bahasa Jawa, jagung. Dalam bahasa Indonesia juga jagung ya. Jadi sepertinya ada persamaan sebutan antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia perihal jagung. Jawa ngarani ya jagung, bahasa Indonesia menyebutnya juga jagung. Nah, bagaimana kalau bahasa Inggris? Tentu beda. Bahasa Inggris kalau kita sebut jagung adalah C. Huruf pertama C, huruf kedua O, huruf ketiga R, huruf keempat N. Jadi ditulis coren. C-O-R-N, coren. Tulisannya coren. Bagaimana bacaannya? Apakah ya sama dengan tulisannya? Tidak. Terus gimana bacaan yang benar? Bacaan yang benar adalah koren. Koren. Jadi ditulis C tapi diucapkan K. Coren kan tulisannya. Namun kalau diucapkan adalah koren. Sehingga huruf C berbunyi K. Apakah semua begini aturannya dalam bahasa Inggris? Tidak. Ada juga yang C juga diucapkan C. Ada juga yang C tapi diucapkan K. Sebagaimana ini, coren tapi diucapkan koren. Nah, apakah ada pedomannya? Ada aturannya? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana kita bisa menentukan kalau coren lalu kemudian dibaca koren? Aturannya adalah jam terbang. Apa sih itu jam terbang? Ya seringnya belajar, seringnya membuka kamus, seringnya latihan, sehingga secara otomatis lama-lama akan punya kekuatan ingatan. Oh, tulisannya coren, oh bacanya koren. Itu aja karena seringnya berucap, seringnya latihan, lama-lama menjadi satu kekuatan ingatan secara alamiah. Nah, oleh karena itu, dari sekarang kita sudah paham, oh ditulis coren, oh dibaca koren. Kalau sudah paham itu, lalu di kemudian hari ketemu kata coren, maka secara naluriah akan terbaca koren. Karena sudah ada proses itu tadi. Namun kalau masih pemula belum ada proses itu. Ya terkadang-kadang bacanya ini dibaca coren, apa dibaca koren, nggak masalah. Untuk proses belajar memang awal-awal seperti itu. Tapi lama-lama nanti akan bisa menyesuaikan. Asal belajar bahasa Inggrisnya memang sungguh-sungguh. Nah seperti saya ini, sungguh-sungguh, nggak pernah berhenti
walaupun usia segini, tapi masih semangat belajar. Oke, sekarang kita sudah paham tentang kata karen yang bermakna jagung. Itu baru menjadi sebuah vocab, sebuah kata yang menyebutkan tentang jagung. Tentu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan kata corn yang ditulis corn. Nah, karena di samping saya ini ada apa ini ya? Ini kan pohon jagung ya ini. Nah, ini pohon jagung atau tanaman jagung lah ini. Ini tanaman jagung, tingginya saja melebihi ketinggian badan saya ya. Tanaman jagung. Akan saya jadikan sebuah kalimat tanya. Kalimat tanya bagaimana? Siapakah yang menanam tanaman jagung ini? Tanaman jagung ini ditanam oleh siapa? Jagung ini yang menanam siapa? Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, redaksinya kata tanya siapa ini bisa bertempat di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, bisa di tengah kalimat, tapi dalam makna yang sama. Dan yang mendengar kalimat itu akan paham, walaupun posisi siapa di awal, di tengah maupun di akhir. Namun nanti dalam bahasa Inggris tidak demikian. Beda. Kalau bahasa Inggris posisinya selalu di awal kalimat. Saya ulang dalam bahasa Indonesia, siapa yang menanam jagung ini? Siapa yang menanam pohon jagung ini? Kata siapa di awal. Pohon jagung ini ditanam oleh siapa? Kata siapa di akhir kalimat. Pohon jagung, siapa yang menanam? Pohon jagung ini siapa yang menanam? Nah, kata siapa di tengah kalimat. Ya walaupun dibolak-balik, di depan kalimat, di awal kalimat, di akhir kalimat untuk kata tanya siapa bisa dipahami. Yang diajak bicara atau yang diberi pertanyaan akan paham tentang hal itu. Nah, tapi nanti dalam bahasa Inggris aturannya nggak demikian. Bagaimana? Dalam bahasa Inggris selalu berposisi di awal kalimat untuk kata siapa. Nah, misalnya begini, who itu artinya siapa? Who planted this current plant? Who planted this current plant? Siapa yang menanam tanaman jagung ini? Nah, kata who di awal kalimat nggak bisa di apa ditempatkan di akhir, tidak bisa ditempatkan di tengah, tapi wajib ditempatkan di awal kalimat. Who planted this current plant? Who planted this current plant? Siapakah yang menanam tanaman jagung ini? Nah, itu cara menanyakannya. Dari kata corn, kita buat kalimat bertanya untuk subjek yang ditanyakan. Who planted this current plant? Siapa yang menanam tanaman jagung ini? Karena ini menanyakan subjek dan faktanya yang menanam jagung ini adalah istri saya, maka jawabnya adalah my wife planted this current plant. My wife planted this current plant. Istriku yang menanam pohon jagung ini. My wife planted this current plant. Istri saya telah menanam tanaman jagung ini. Sehingga dialog antara yang menanya dan yang ditanya bisa nyambung. Nah, kali ini karena saya nggak punya lawan bicara, jadi saya praktekkan secara monolog ya. Who planted this current plant? Siapakah yang menanam tanaman jagung ini? Jawabnya, my wife planted this current plant. Istriku telah menanam tanaman jagung ini. Nah, inilah cara belajar bahasa Inggris versi saya, Mr. Muntaha.
dari kata corn yang artinya jagung, lalu kemudian bisa kita ubah, bisa kita jadikan menjadi bentuk kalimat tanya sekaligus jawabannya. Hitung-hitung berarti saya sudah masuk bagian dari cara belajar bahasa Inggris. Pertama dimulai dari materi jagung, kemudian dikembangkan menjadi bentuk kalimat question word, kalimat pertanyaan yang jawabannya butuh dengan penjelasan. Misalnya seperti itu tadi, who planted this currant plant? Siapakah yang menanam tanaman jagung ini? My wife planted this currant plant. Istriku telah menanam tanaman jagung ini. Karena saya punya proses latihan yang berulang-ulang, setiap hari ngebahas tema-tema materi apapun yang ada di lingkungan kebun saya ini, ya akhirnya ya lama-lama menjadi satu pengetahuan, satu kekuatan, satu ingatan, satu proses belajar bahasa Inggris yang selalu diucapkan, selalu dipraktekkan, selalu dijelaskan, lama-lama akan menjadi satu ilmu tersendiri. Oleh karena itu jangan malas-malas belajar dan jangan sampai punya angan-angan tidak ada materi. Materi sejatinya nggak pernah habis. Ini saja saya bahas sudah butuh waktu ya sekitar 10 menitan. Dan itu memang waktu yang saya butuhkan. Dan inilah pohon jagung yang ada di kebun saya. This is currant plant. This is a currant plant. Ini adalah tanaman jagung. This is mine. Ini adalah milikku. My wife planted this currant plant. Istriku yang menanam tanaman jagung ini. Nah, itu kan sudah ngomong bahasa Inggris. Iya kan? Nah, seperti itu caranya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih sekian. Semoga bermanfaat. Kita sambung untuk konten video di lain waktu. Untuk yang ini cukup dulu. Sampai ketemu besok. Terima kasih dan wassalam. Mr. Montaha for you.